Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atas seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan kepada kita, hambanya. Yang kalau kita menghitung atau ingin membilang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Jangankan nikmat hari kemarin, hari ini saja kalau kita mau menghitungnya, berapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari ini. Mulai dari kita bangun tidur sampai jam ini. Kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang mampu dari kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Oleh karena itu, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita adalah mensyukuri apa yang Allah berikan, bukan menghitung-hitung apa yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Karena kita tidak mampu untuk melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Bahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian beribadah. Kalian menyembah. Dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Ini saja perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur. Pernah Nabi kita beliau sholat malam. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta tatafattar qadamah. Sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Karena sholat malam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mengatakan kepada Rasulullah, untuk apa semua ini? Sampai seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Karena Nabi SAW belum masum, dijaga dari dosa. Bahkan sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Dijamin. Aisyah mengatakan, kenapa sampai sholat seperti itu keadaannya? Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Pimpinan dari anak Adam, Sayyidul Muttaqin, pimpinan orang-orang yang bertakwa, Nabi yang paling mulia dari ulul azmi, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, afala akunu abdan syakura? Tidakkah saya mau menjadi hamba yang bersyukur? Ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di kehidupan dunia ini. Apapun keadaan kita, kita diwajibkan untuk bersyukur. Mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Termasuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita di waktu yang mulia ini adalah kita dibukakan pintu kebaikan sambil menunggu sholat Isya. Kita mengkaji dan belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita ini adalah pertemuan perdana. Kita berencana bagaimana yang diusulkan oleh pengurus masjid. Kita akan membahas tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita akan mulai dengan surat Al-Fatihah. Setelah itu kita akan berpindah di juz 30. InsyaAllah ta'ala. Membahas Al-Quran adalah membahas kalamullah. Membahas ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pembahasan yang sangat utama. Karena Al-Quran ini adalah merupakan mau'idhah, nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Setiap kita membacanya, berarti kita membaca nasihat Allah. Setiap kita mengkajinya, berarti kita sedang mengkaji apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Al-Quran adalah syifa lima fis sudur, obat terhadap apa yang ada dalam hati. Kita di kehidupan dunia ini tidak lepas dari dua penyakit. Apakah penyakit zahir yang nampak di badan kita, atau penyakit batin di dalam hati kita? Al-Quran adalah obat untuk apa yang ada di dalam dada kita. Al-Quran adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, umat manusia. Al-Quran bahkan secara khusus adalah merupakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian manusia, kita semua dipanggil oleh Allah
masuk di dalamnya. Apakah jemaah laki-laki ataupun perempuan. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatun min rabbikum, nasihat dari Rabb kalian. Kita sekarang di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, yang mana penanggalan ini awal tahunnya adalah tahun Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti kita sekarang dari masa kenabian, dari Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah sudah 1443 tahun. Al-Quran diturunkan saat itu. Allah katakan kepada kita, telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat dari Rabb kalian. Telah diturunkan kepada kita. Setiap dari kita ada Al-Quran di rumah. 30 juz. 114 surat. Itu nasihat Allah kepada kita. Tinggal apakah ada di antara kita yang mau mengambilnya, membacanya, serta mengamalkannya atau tidak. Karena sebagian umat, bahkan umat Islam, kadang mereka punya Al-Quran, tapi mereka jadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjuro, sesuatu yang dihajar, dijauhi. Ada Al-Qurannya, tapi tidak dibuka, tidak dibaca. Nanti baca Quran kalau Ramadan. Seakan-akan Al-Quran ini hanya petunjuk di bulan Ramadan. Al-Quran, kata Allah, mau'idhatun min rabbikum, adalah nasihat dari Rabb kalian saat Ramadan atau setelah Ramadan. Ini pertama sifat Al-Quran. Yang kedua, wasyifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi setiap hati. Al-Quran ini adalah zikir. Kalau kita membacanya, kita akan mendapatkan ketenangan. Kan ini zikir. Bahkan zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hati kita akan tenang. Hati-hati kita akan tenang. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat untuk hati kita yang sedang gelisah, yang sedang susah, yang sedang berduka. Al-Quran adalah obat untuk hati kita. Wahudan. Al-Quran adalah petunjuk untuk kita kalau kita berpegang dengannya. Kalau kita menjadikan di hadapan pandangan kita, bahkan Al-Quran adalah ala ra's wal ain, seperti yang biasa dikatakan oleh orang Arab. Al-Quran adalah di atas mata kepala kita. Perkataan orang itu bisa ditolak dan bisa diterima, tapi Al-Quran itu tidak bisa ditolak. Kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita kalau mau selamat. Karena orang yang berpetunjuk dengan petunjuk Allah itu fala yadillu wala yashqa. Kata Allah di dalam Al-Quran, tidak akan sesat di dalam kehidupan dunia ini, wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara di kehidupan akhirat. Dijamin. Siapa di antara kita yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka tidak akan pernah susah di kehidupan dunia, demikian pula di kehidupan berikutnya. Di alam kubur, alam barzakh, di dalam kuburan kita, kita tidak akan merugi.
kalau telah berpegang dengan Al-Quran. Demikian pula nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat untuk kita. Sebagai pemberi syafaat untuk kita. Dan ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini adalah rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Ia mengambil manfaat dengan Al-Quran. Siapa yang diberikan kecintaan terhadap Al-Quran, maka dia telah diberikan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ditambah lagi Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk. Dengan cahaya ini siapa saja dari hambanya yang dia kehendaki. Bukan semua orang. Karena tidak semua orang bisa belajar dan mengamalkan Al-Quran. Yang bisa belajar dan mendengarkan Al-Quran serta mengamalkannya, ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad ruh dari perintah kami, dari perkara kami. Kamu sebelumnya tidaklah tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tidak tahu, karena Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, beliau adalah Nabi al-ummi. Beliau adalah Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak tahu Alkitab. Belum tidak pernah belajar kepada ahlul kitab. Sebelumnya. Tidak tahu apa-apa. Setelah itu, siapa yang memberinya petunjuk? Kata Allah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran ini adalah sebagai cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka sungguh beruntung orang-orang yang diberikan nikmat untuk belajar Al-Quran, untuk berjalan di atas Al-Quran. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau mendengarkan Al-Quran. Itu hamba pilihan Allah. Karena Allah bilang, Allah katakan, nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami hanya memberikan hidayah dengan Al-Quran ini kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Yang Allah kehendaki saja. Yang Allah kehendaki saja. Walaupun kita bilang, Al-Quran kalau kamu baca, satu huruf akan mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau tidak ada petunjuk dari Allah, tidak akan dia baca. Karena ini bukan masalah seorang itu suka kepada kebaikan atau tidak. Bukan. Ini masalah petunjuk Allah. Allah hanya memberikan petunjuk untuk mendapatkan cahaya ini adalah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Bukan yang kita pilih atau kita usahakan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula
Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat yang lain. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taksyairu minhu juludul ladhina yahdi taksyairu minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum. Perhatikan ini. Kata Allah, Allah yang menurunkan ahsanal hadith, ucapan yang terbaik. Al-Quran. Tidak ada lagi di atas dunia ini yang lebih baik daripada Al-Quran. Karena Allah yang mengatakannya. Allah katakan, kami, Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan ahsanal hadith, ucapan yang paling baik. Untuk apa? Sebagai apa? Kata Allah, kitaban mutasyabihan mathani. Sebagai kitab yang semua ayat-ayatnya dan surat-suratnya mirip, berulang. Taksyairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum. Yang dengan mendengarnya akan berdiri bulu-bulu orang yang mendengarnya, yang takut kepada Rabb-nya. Artinya apa? Yang mengambil manfaat dengan Al-Quran adalah hanya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Orang-orang yang tidak lalai dalam kehidupan dunia ini. Maka beruntung orang yang seperti itu. Itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan Al-Quran. Ditambah lagi Al-Quran adalah kalau kita mempelajarinya, mengkajinya, maka kita adalah termasuk orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan untuk kita kebaikan. Bahkan kita menjadi orang yang terbaik daripada yang lain kalau kita belajar Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu ciri orang yang terbaik. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana tidak, Al-Quran itu perumpamaannya kalau dibandingkan orang yang membaca dan mempelajarinya dengan orang yang tidak membaca dan tidak mempelajarinya, itu jauh bedanya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Perumpamaan seorang mukmin, seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, yang membaca Al-Quran, itu seperti buah utrujjah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya juga baik, enak.
rasanya bagus. Wa matalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, kalau dibandingkan dengan yang pertama yang membaca, kata Nabi SAW, kamathalit tamro, seperti perumpamaan buah kurma. Bagaimana buah kurma? La rihalaha wa ta'amuha hulbun. Tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Bayangkan perbedaannya. Yang baca Al-Quran harum, baunya, rasanya bagus. Yang tidak baca, tidak ada baunya, walaupun ada rasanya karena ada keimanannya. Karena ada keimanannya. Lihat bedanya. Dan bahkan beda orang yang baca Quran lancar dengan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak lancar. Itu beda. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW bersabda, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ini yang mahir, yang lancar baca Quran. Dan tidak mungkin kita lancar kalau tidak belajar. Tidak mungkin. Karena ingin lancar baca Quran, itu tidak cukup dengan hayalan. Tapi harus ada tindakan dari kita yang mempelajarinya. Ingin belajar. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti wa huwa 'alaihi syaq lahu ajron. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak lancar, berat baginya membacanya, iya, maka baginya 2 pahala. Ada pahalanya, tapi tidak sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama, ma'al kiromis safarotil baroroh, bersama para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ini perbedaannya. Orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca. Dan Quran, siapa yang membacanya, jangan satu surat, satu huruf, akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Ini satu huruf. Kalau kita membaca satu huruf saja, maka setiap kita baca, ini hanya baca. Bagaimana lagi kalau mempelajarinya? Setiap kita baca, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Satu ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Awal surah Al-Baqarah, alif lam mim. Saya tidak katakan itu satu huruf.
walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf. Ini alifnya. A itu satu huruf. Lam satu huruf. Berarti sudah dua. Mim satu huruf. Berarti tiga. Hanya baca alif lam mim. Kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Karena satu huruf akan dilipatkan menjadi 10. Ini alif lam mim. Bagaimana lagi kalau kita membaca yang lain dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ini keutamaan tentunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan membaca satu ayat, dua ayat, itu lebih baik daripada apa yang kita miliki berupa dunia dan isinya. Lihat perbandingannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau Nabi SAW bersabda, "Afala yagdu ahadukum ilal masjid fayata'allam aw yaqra ayatain min kitabillah azza wa jalla khairun lahu min naqatain." Masya Allah. Kalau seandainya mungkin kita sadar semua hadis ini dan kita tahu, pasti kita akan berlomba-lomba ke masjid baca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kalau kita tahu, tapi banyak dari kita kan tidak pernah mendengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, dan ini juga adalah wasiat untuk kita kaum muslimin dan muslimat. Apala yagdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah kalian, salah seorang dari kalian pergi ke masjid? Fayata'allamu, sehingga dia belajar. Au yakro, atau membaca. Ayatain, dua ayat. Min kitabillah azza wa jal, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Khairun lahum min naqatain. Itu lebih baik daripada dua onta. Dua ayat. Kita hanya baca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kita kaji. Ar-Rahmanir Rahim kita kaji. Itu sudah dua ayat. Itu lebih baik daripada dua onta. Besarnya itu keutamaan. Siapa hari ini yang dapat dua onta? Tidak ada. Di mana kita mau dapat onta di tempat kita ini? Tapi kalau baca dua ayat, kita belajar dua ayat. Atau baca dua ayat, tapi pergi ke masjid, bukan di rumah. Karena Nabi bilang, "Afala yagdu ahadukum ilal masjid." Tidakkah kalian pergi ke masjid? Fayata'allam, sehingga dia belajar. Au yakro, atau membaca. Ayatain, dua ayat. Min kitabillah, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Khairun lahu min naqatain. Itu lebih baik baginya daripada dua onta. Watalas, tiga ayat. Khairun lahu min talat. Itu lebih baik baginya daripada tiga onta. Wal arba. Khairun lahu min arba. Dan 4 ayat. Itu lebih baik baginya daripada 4 onta. Ini kata Nabi SAW. Wa min a'dadihinna minal ibil. Demikian pula sejumlah ayat yang kita baca, maka jumlah itu pula onta yang kita dapat dan lebih baik darinya. Ini Masya Allah. Ini hadits jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Padahal ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Menunjukkan utamanya kalau kita belajar Al-Quran. Kita membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid.
Kita mendatangi rumah Allah, niatnya mau belajar tafsir Quran. Kalau satu ayat kita baca, itu lebih baik daripada satu onta yang kita usahakan sepekan. Lebih baik daripada dua ayat yang kita pelajari. Lebih baik daripada 2 onta. Anggaplah kita kajian sekali sepekan. Quran. Pergi ke masjid, belajar. Kita kaji 1 ayat, itu lebih baik daripada 1 onta. 2 ayat lebih baik daripada 2 onta. Demikian seterusnya. Ini keutamaan. Kalau mungkin seandainya kaum muslimin sadar akan keutamaan ini, mereka pasti akan mengundi siapa di antara mereka yang hari ini yang masuk ke situ belajar. Kalau kaum muslimin mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah untuk mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan untuk sebagai pembuka saja, ini sebagai pendahuluan supaya kita semangat nanti belajar tafsir Al-Quran. Mempelajari tafsir Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum masuk waktu. Yang kedua, bagi yang membacanya bid'ah akan mendapat 2 pahala. Hanya belum disebutkan. Apanya itu? Yang membacanya bid'ah akan mendapatkan 2 pahala. Belum disebutkan yang tadi. Sudah? Maksudnya apanya? Kan yang membaca Al-Quran dengan lancar akan bersama malaikat. Iya. Yang kedua, yang membacanya tidak lancar akan mendapat 2 pahala. Kayaknya belum disebutkan. Apanya, Mas? Pahalanya. Itu 2. Itu 2 namanya, Mas. Iya, dia akan mendapat. Iya. Kan kalau yang baca dengan lancar, dia akan bersama yang makhluk Allah yang mulia. Ma'al kiromil baroroh. Nah, malaikat di antara tafsir para ulama adalah para malaikat. Di antara juga tafsir adalah orang-orang terbaik di dalam surga. Nah, yang kedua, yang bacanya ya tak tersendak-sendak, tidak lancar, berat baginya, maka baginya 2 pahala. Pertama pahala karena baca, yang kedua pahala karena dia berusaha untuk membaca. Adzan? Belum? Ada yang bertanya? Satu lagi kalau ada, baru kita tutup. Jika tidak ada, maka kita tutup. Alhamdulillah. InsyaAllah, jadi di pertemuan akan datang, kita akan mulai mengkaji dan membahas tafsir surah Al-Fatihah. Jadi kalau datang, bagus bawa Quran. Bagus bawa Al-Quran. Supaya ditahu nanti apa maknanya. Apa maknanya. Yang kita akan baca adalah terkait dengan tafsir ini. Kita akan baca tafsir dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita akan baca penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan tafsir yang kita akan baca nanti. Iya, insyaallah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.